walaupun tadi kita lihat di video, kemudian dari cerita, itu kan semua berjalan wajar-wajar aja ya. Tapi banyak orang tentu ingin tahu, gimana sih berhadapan dengan suami yang lebih muda, istri yang lebih tua gitu ya. Nah dari Mbak Daya dulu, ini kan ya namanya suami kan masih ya gimana lah ini anak-anak gitu ya. Ada perasaan nggak satu hari aku ini lebih tua loh dari kamu? Enggak Gimana? tuh, enggak. Cuman waktu lagi habis hajatan gitu ya, Iya. saya dinasihatin sama kakak saya gitu. Kalau bahasa Betawinya gini, lu kan lebih tua dari Olis gitu kan. Iya. Lu jangan songong ya gituin. Pokoknya pokoknya patuh Justru sama. kakak-kakak nasihatin jangan macam-macam loh, walaupun dia lebih muda tapi harus dihormati gitu ya. Gitu. Oh, terus? Nah, saya tuh biasa-biasa aja gitu kan. Jalan juga biasa gitu. Cuma teman-teman badainya dapat berondong gitu. dapat berondong, doanya apa sih kok dapat berondong gitu. Oh, jadi? Doanya pengen dapat orang Jawa. Saya kan kalau doa tuh pengen dapat orang Jawa biar pulang kampung karena kan iya, orang karena nggak ada Jakarta. kampung ini ya. Iya. Kalau Olta bagaimana ngadepin istri yang usianya lebih dari Olta? Pasti namanya perbedaan pikiran atau jalan pendapat itu pasti berbeda. Tapi saya berusaha untuk lebih kepada mengalah ke beliau gitu. Kalaupun misalkan beliau marah atau beliau kesal pun saya sendiri harus lebih dewasa. Akhirnya saya yang selalu meminta maaf ke beliau walaupun beliau yang salah gitu sampai sekarang. Nah, akhirnya cerita tentang percintaan Mbak Dayah dan Olta ini kan muncul juga ke publik ya melalui media sosial ya. Boleh cerita awal mulanya bagaimana kok sekarang ini channelnya apa aja ya sekarang? Ada Instagram Platformnya? sama TikTok sih. Gitu. Oke, Instagram sama TikTok. Oke. Dan yang kemarin awalnya itu di TikTok itu kan. Jadi 2 bulan yang lalu ya, kurang lebih 2 bulan yang lalu, waktu itu follower saya masih 4.300-an. 4.300-an, itu pun naik karena saya pakai bahasa ngapak. Ya, konten ngapak gitu, ternyata followersnya naik. Oh ternyata ini ya algoritmanya untuk bisa naik seperti itu. Akhirnya FYP. Cuman baru 4.300 followers dan itu juga viewersnya setiap VT itu nggak banyak seperti itu. Nah ceritanya pada suatu malam saya coba posting VT bersama anak saya, biasa natural aja, nggak ada kepikiran oh ini bakal apa kayak biasa karena memang TikTok itu saya sebagai wadah untuk promo MC saya juga gitu loh di situ. Di bio saya juga jelas bahwa itu ada MC akad nikah dan sebagainya, jadi tanpa ada hal yang lain. Satu hari setelah posting ada namanya Ibu Nurlita, beliau komennya kalau tidak salah cantik putrinya mas, sepil istrinya dong. Nah akhirnya di malam hari setelah saya pulang kerja, saya bilang, Mi ada yang minta di spill nih gitu. Ya malu dong gitu. Istri itu malu karena memang bukan minder tapi memang malu gitu. Nggak biasa tampil di publik gitu kan. Beda sama saya yang suka malu-maluin gitu. Dan akhirnya saya rayu beliau, nggak apa-apa Mi, kamu cantik, saya bangga punya istri seperti kamu. Dari situ beliau jadi mau akhirnya. Tadi di video kan kita lihat yang ada kan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa aja kita nggak siap, kaget-kaget itu. Jadi gimana? Kalau sebenarnya kami berdua sih nggak kaget ya. Boleh dibilang mungkin biasa aja lah gitu. Karena kan ini perjalanan 17 tahun, bukan orang baru nikah kemarin. Mentang-mentang istrinya kaya, gitu. Padahal cowoknya matre ini, gitu ya. Sama ya, kok bolak-balik sama gitu. tadi Ana ya. Jadi hal tersebut membuat beliau justru bikin geli sendiri gitu. Dan ini juga kenapa kita anggap biasa ya. Karena dulu waktu lagi nikah juga pertama kali nikah itu ada orang lewat itu pun juga mereka kaget. Apa? Bahkan ada yang sampai jatuh keselokan, ada yang sampai nabrak tiang listrik saking terkesima ngeliat kita berdua. Apa? Gitu. Karena kan kita bergandengan tangan, mirip pokoknya seperti adalah waktu itu iklan pasta lah. Ini real cerita dan memang ini membuat kita berdua juga geli sendiri dan dari situ udah situ biasa. Bahkan beliau kalau pas ke mall itu pernah waktu itu dibilang, Nek, akhirnya anak saya yang marah gitu. Anak saya yang marah karena dibilang nenek sama si penjual, anak saya langsung tahu tuh.
jangan beli di sini, kita pergi. Nah gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi akhirnya udah biasa lah ya, tapi udah biasa. dinikmati aja ya. Sangat dinikmatin sekarang karena kami sudah berdamai lah dengan kondisi seperti itu. Dengan omongan-omongan netizen apa segala macam. Ya sebetulnya sih dari dulu itu nggak begitu banyak orang yang nyinyir ya, kalau bahasa sekarang tuh nyinyir nggak banyak, cuman sedikit aja. Kok tua banget sih gitu, paling gitu doang. Tapi nggak ini. Jadi kita bawa enjoy aja. Jadi sekarang nggak masalah ya kalau bilang oh ini ibunya ya, jadi gitu nggak masalah ya. Udah biasa ya. Udah biasa. Karena bulan ini adalah bulan Anniversary-nya kami. Pernikahan yang ke-17 tahun. Betul. Jadi setiap ulang tahun pernikahan dari umur setahun pernikahan saya nyanyikan lagu itu. Judul lagunya? Takkan Terganti. Takkan Terganti. Oke, kalau gitu mari kita sambut Olta dengan lagu Takkan Terganti.